dapat HP atau uang jika like, komen, dan subscribe benar adanya. Kita seru-seruan di sini. Ramaikan, serukan kawan dan saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Dapatkan HP atau uang jika like, komen, dan subscribe. Kita seru-seruan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang kegunaan thinner dan bahan-bahan apa aja yang harus dibelanja duluan jika membangun rumah, dan barang-barang apa aja yang harus disediakan dibelanja jika bangun rumah dan ukuran-ukurannya. Dan tentang berkumpulnya YouTuber pemula di video atau di channel saya. Tetaplah untuk YouTuber pemula, tetaplah bergabung di video saya, tetaplah bergabung di channel saya. Anggaplah video atau channel saya ini sebagai wadah untuk mempromosikan karya teman-teman atau saudara-saudara ke view atau teman, saudara, dan rekan saya untuk menonton karya teman-teman agar mendapatkan view, agar mendapatkan subscribe dan jam tayang. Untuk itu tetaplah selalu untuk YouTuber pemula, selalulah bergabung di video saya. Anggaplah video saya, channel saya sebagai wadah untuk para YouTuber pemula untuk tetap bergabung untuk mempromosikan karyanya agar mendapatkan view, mendapatkan subscribe, jam tayang dari view-view dan teman atau saudara saya. Makanya selalulah promosi di video saya karya teman-teman pemula. Jadi kita sama-sama bergabung di sini, sama-sama berkarya di sini untuk mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Agar kita lekas sukses, lekas tercapai apa yang kita inginkan sesuai harapan kita. Dan kita harus berusaha, dan salah satunya adalah usaha kita di sini, di channel saya, di video saya, untuk mempromokan karya-karya teman-teman sebagai YouTuber pemula untuk berkumpul, mendapatkan view, subscribe, dan jam tayang. Dan untuk view dan untuk para teman, sahabat saya yang siap support karya teman-teman atau saudara kita yang pemula, silakan klik, silakan tonton karyanya, videonya. Jadi untuk para YouTuber pemula, promokan videonya, dan untuk view dan sahabat saya yang siap support, silakan klik karya teman pemula videonya.
silakan. Dan selalulah tonton 3 menit. Jika durasi video itu lebih, kalau 1 menit ya sampai selesai. Sebelum like, komen, dan subscribe, dan biasakan untuk beretika untuk komen. Kita komen pakai pedoman YouTube dan jangan yang mengandung spam. Sama-sama kita jaga dan tetaplah selalu ya berkumpul di video saya untuk YouTuber pemula untuk memamerkan, mempromosikan karya-karyanya. Dan kembali lagi untuk view, untuk saudara, sahabat yang siap support karya pemula, silahkan klik, silahkan lihat karya-karya pemula kita, videonya yang disukai. Terus untuk giveaway-nya, ada yang bertanya tentang bagaimana komen tentang giveaway-nya. Caranya cukup bergabung ya. Cukup bergabung, subscribe, komen sesuai dengan pedoman YouTube atau sesuai dengan tema video. Udah cukup. Jadi subscribe, like, dan untuk giveaway-nya belum diundi hari ini. Ditunggu ya pengundiannya. Terus kembali membahas tentang thinner ya, tentang thinner. Thinner itu ada beberapa dan fungsinya pun berbeda-beda. Terkadang orang itu tidak tahu, jangankan orang lain ya, tukang pun terkadang tidak paham. Tidak semuanya tukang paham fungsi-fungsinya. Atau sebaiknya pakai thinner apa, karena fungsi thinner itu pun berbeda, harus sesuai dengan penempatan. Jangankan orang awam, tukang pun tidak semuanya menguasai. Makanya itu ini tips yang harus diketahui banyak orang tentang apakah manfaat thinner tersebut dan thinner tersebut sebaiknya digunakan apa. Nanti akan saya sampaikan. Thinner itu ada beberapa ukuran dan beberapa jenis. Thinner B, thinner A spesial. Di produk tertentu ada thinner A super. Thinner super itu ya anggaplah kurang lebih dengan A. Jadi terbagi menjadi thinner B, thinner A super sama aja dengan thinner spesial, A spesial. Apakah fungsinya di masing-masing thinner tersebut itu harus sesuai pemakaian. Contohnya, ini dimulai dari thinner B. Thinner B itu fungsinya pertama untuk antara lain untuk nyuci kuas yang sudah dipakai karena dia kan tidak panas. Terus untuk pengecatan besi. Untuk pengecatan besi yang dioles pakai kuas. Kenapa harus thinner B? Karena jika pakai thinner A, besi tersebut dicat pakai thinner A, pakai kuas, itu tidak akan merata, susah meratanya. Kenapa? Karena begitu dikuas dia akan mengering, cepat kering. Karena kalau thinner
A dipakai ngecat besi dengan kuas, itu akan cepat kering dan susah meratanya. Untuk itu harus pakai thinner B supaya lambat keringnya dan cepat meratanya. Diolesnya pun bagus, jadi dioles bisa merata. Jadi hasilnya bagus. Itu fungsi B untuk pengecatan besi. Tapi kalau untuk pengecatan kayu, itu kelemahannya dia lambat kering. Jadi kalau dengan cuaca hujan, sebaiknya jangan pakai thinner B kalau ngecat kayu. Kecuali pingin dalam keadaan cuaca panas, pingin leluasa merata karena dia lambat kering kan, untuk dioles-olesnya kan leluasa. Pakai thinner B tidak apa-apa, tapi ya lambat kering gitu. Untuk thinner A itu untuk pengecatan, contohnya misal pengecatan kayu, itu sebaiknya pakai thinner A. Kenapa? Supaya cepat kering. Karena kalau pakai thinner B itu agak lambat keringnya. Jadi tidak memuaskan hasilnya, atau kita kurang puas kalau lambat kering. Pengennya kita kan cepat kering, yang penting sudah merata. Jadi untuk thinner A, untuk pengecatan kayu terlebih dengan cuaca hujan, itu sebaiknya pakai thinner A, jangan pakai thinner B. Walaupun thinner B itu murah harganya, dan kemasannya pun 0,5 liter, 1 liter, dan 5 liter biasanya. Jadi jangan pakai thinner B kalau ngecat kayu dalam keadaan cuaca hujan. Kalau keadaan cuaca panas, jika mau lambat kering tidak masalah. Tapi sebaiknya pakai thinner A. Pakai thinner A spesial. Thinner A spesial itu dipergunakan jika antara lain cuaca hujan, kita mengecat kayu, boleh pakai thinner A spesial. Atau cuaca panas pun untuk mengecat kayu boleh pakai thinner A. Tapi keunggulannya cepat kering sekali. Jadi bisa aman gitu. Jadi kalau cuaca hujan sebaiknya pakai baiknya pakai thinner A spesial supaya cepat kering. Dan untuk thinner A spesial sendiri, fungsinya antara lain biasanya itu dipergunakan untuk kayak seperti deko mobil ya, ngecat mobil ya, pakai semprotan itu ya, itu bisa pakai thinner A dan A spesial. Kebanyakan A super, dan A spesial. Kalau yang disemprot itu, tapi sering dilakukan pakai A spesial. Itu untuk contohnya untuk deko mobil. Dan misalnya untuk pengecatan mebel atau pengecatan kayak kusen, pintu, tapi pakai semprotan, yang pakai semprotan tidak dikuas, itu harus pakai thinner A spesial, tidak bisa pakai B atau thinner A. Thinner A pun tergantung keahlian orangnya tersebut. Pakai thinner B tidak mungkin, karena tidak bisa, karena dia akan leleh-leleh gitu kan. Kalau begitu disemprotkan harus langsung kering. Itu bagusnya pakai thinner A spesial gitu, karena begitu disemprot langsung kering, jadi dia tidak meleleh-leleh gitu, tidak melebar-melebar. Itu antara lain fungsinya thinner A spesial. Jadi kita harus tahu thinner apa yang harus kita butuhkan, yang harus kita beli untuk pemakaian yang tepat. Tidak semuanya customer itu tahu. Terlebih jangan customer, tukang pun terkadang tidak semuanya paham gitu
fungsinya di masing-masing thinner tersebut gitu, gak semuanya tukang gitu. Di situ supaya customer atau masyarakat itu mengetahui kegunaan yang tepat mengenai thinner supaya paham. Jadi thinner apa yang harus dibeli untuk pemakai atau yang kita pakai, yang kita butuhkan gitu. Terus untuk bahan-bahan material apa aja yang dibeli jika mau buka atau mau belanja atau mau buat rumah baru. Jika kita bikin rumah baru, barang-barang apa aja yang harus dibeli. Untuk customer yang mau bikin rumah. Untuk customer yang mau bikin rumah baru, barang apa-apa aja yang harus dibelanja, yang dibutuhkan, dan barangnya, jumlahnya, itemnya itu berapa yang dibutuhkan jika membangun sesuai ukurannya. Misal ukuran rumah tersebut 10 kali 10 atau 10 kali 20, tentunya berbeda barang-barang atau material yang harus disediakan. Di sini hanya antara lain kurang lebihnya gitu. Sesuai dengan saya berdasarkan sesuai customer yang dibelanja selama ini dan mempelajari customer selama ini. Jika membangun ini yang dibutuhkan, sekian yang dibutuhkan. Jika membangun ini yang dibutuhkan. Saya mempelajari dari customer. Jadi dari mempelajari itu jadi sedikit menguasai tentang apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu, berapa jumlahnya gitu. Karena saya mengetahui misalnya orang yang dibangun ukuran sekian, terus ternyata setelah belanja sekian itu kurangnya material sekian gitu. Jadi saya mengetahui yang dibangun sekian itu yang dibutuhkan si A itu ini gitu. Yang dibutuhkan si B membangun ukuran sekian ini masing-masing customer itu berbeda juga di perumahan. Karena kebanyakan customer saya itu kalau jika belanja itu misalnya dari hal kecilnya itu sampai hal besar, misalnya mulai dari barang kecilnya itu sampai semen, besi, atap gitu kan dibelanja. Jadi saya mengetahui barang apa aja yang dibutuhkan. Kebanyakan kecuali barangnya itu tidak ada di saya, itu biasanya baru belanja di tempat lain begitu. Tapi selagi masih ada saya, biasanya barang kecil sampai barang besar, sampai pengecatan sampai selesai itu biasa belanja sama saya. Jadi mulai dari barang kecilnya, semen, besi, atap, pengecatan gitu. Jadi saya banyak mempelajari, banyak tahu tentang material-material apa aja yang dibutuhkan